Pernah ngerasa nggak sih kalau cara kita belajar selama ini, baik itu di sekolah atau di kantor, rasanya ada yang kurang pas? Nah, hari ini kita akan bongkar sebuah model yang namanya aturan 70-20-10. Aturan ini benar-benar menantang pendekatan belajar kita yang tradisional dan nunjukin gimana kita bisa belajar jauh lebih efektif. Kutipan dari Mark Bridges ini langsung to the point, nunjukin inti masalahnya. Ada jurang yang besar banget antara belajar dan mengerjakan sesuatu. Seolah-olah belajar itu satu hal, kerja itu hal lain. Padahal seharusnya belajar itu yang menyatu dengan pekerjaan kita sehari-hari. Oke, kita mulai penyelidikan kita dari sebuah misteri yang cukup aneh. Kenapa ya kreativitas kita yang pas kecil itu meluap-luap? Kok kayaknya makin lama makin hilang seiring kita dewasa? Percaya atau enggak, sebuah riset dari NASA nemuin fakta yang, wow, mengejutkan. 98% anak-anak prasekolah itu dites, dan hasilnya mereka jenius kreatif. Bayangin deh, hampir semua dari kita itu awalnya punya potensi yang luar biasa. Tapi, apa yang terjadi setelah kita masuk sistem pendidikan formal selama belasan tahun? Angka tadi tuh anjlok, bener-bener terjun bebas. Cuma sisa 12%. Jelas banget kan, ada sesuatu yang hilang di tengah jalan. Dan ceritanya nggak berhenti di situ. Di usia 31, yang tersisa cuma 2%. Hanya 2% dari kita yang masih mempertahankan level jenius kreatif itu. Kemana perginya semua potensi itu? Kayak lenyap di telan bumi. Nah, ini kan jadi pertanyaan besar ya. Apa sih yang salah? Apa yang sistem pendidikan dan kerja kita lakuin sampai bisa memadamkan api kreativitas yang awalnya begitu besar? Yuk kita cari tahu siapa biang keroknya. Ternyata penelitian udah menunjuk ke satu tersangka utama. Satu hal yang jadi penyebab kenapa semua potensi itu hilang. Dan ini adalah sesuatu yang saya yakin kita semua pernah alami. Inilah pelakunya pembelajaran dekontekstualisasi. Kedengarannya mungkin rumit, tapi intinya simple banget. Kita belajar di ruang hampa. Kita diajarin teori di kelas, tapi jarang banget dikasih kesempatan buat langsung coba di dunia nyata. Buat mecahin masalah yang beneran ada. Oke, biar gampang, coba deh bayangin skenario ini. Anda lagi di kantor, terus dikasih tugas yang sama sekali baru, sesuatu yang belum pernah Anda kerjain sebelumnya. Apa yang bakal Anda lakuin pertama kali? Kemungkinan besar Anda nggak bakal langsung cari buku manual atau ikut kursus online kan? Pasti Anda bakal noleh ke teman sebelah. Pernah ngerjain ginian nggak? Kasih tips dong. Terus Anda bakal coba-coba sendiri, trial and error. Dan kalau udah berhasil, mungkin Anda bakal cerita ke teman lain. Nah, itulah cara belajar kita yang paling alami. Lewat ngobrol, lewat nyoba, dan lewat praktek langsung. Nah, cara belajar alami yang barusan kita bahas itu ternyata udah ada polanya dan udah dirangkum dalam sebuah model yang sangat kuat. Inilah dia solusinya, aturan 70-20-10. Model ini mecah cara kita belajar yang efektif jadi 3 sumber utama. Dan proporsinya, nah ini yang mungkin bikin kaget. Sebagian besar cara kita belajar itu ternyata bukan dari ruang kelas sama sekali. Gini rinciannya, 70% ini yang paling gede itu datangnya dari pengalaman langsung di lapangan. Dari ngerjain tugas, ngadepin tantangan, pokoknya learning by doing. 20%-nya datang dari interaksi sosial, dari ngobrol sama teman kerja, mentor, atau atasan. Dan sisanya cuma 10% yang datang dari belajar formal kayak seminar atau training. Jadi kalau kita gabungin, artinya 90% dari cara belajar kita yang paling efektif itu terjadi secara informal. Belajar itu bukan lagi acara khusus, tapi udah jadi bagian dari kerjaan kita sehari-hari. Terus gimana nasib yang 10% pembelajaran formal tadi? Nah, seringkali itu jatuhnya cuma jadi pengetahuan yang oke, bagus buat diketahui, tapi belum tentu bisa langsung dipakai. Kenapa? Karena materi training itu seringnya dokumentasi solusi buat masalah di masa lalu. Padahal konteks kerjaan kita kan berubah terus. Kalau kita udah paham aturan 70-20-10, cara kita ngelihat kerjaan bakal berubah total. Tempat kerja itu bukan lagi cuma tempat cari uang, tapi udah jadi ruang kelas utama kita. Ini adalah sebuah filosofi baru. Bedanya jelas banget, cara lama itu kita ditarik keluar dari kerjaan buat belajar di kelas. Cara baru yang sesuai aturan 70-20-10 itu justru membawa pembelajaran ke dalam alur kerja kita. Ini artinya tujuan utamanya bukan lagi nggak adain training-training yang terpisah dari realita pekerjaan. Seperti yang ditekankan sama 70-20-10 Institute yang mempopulerkan model ini, fokusnya harus kita geser. Fokusnya geser dari ngajarin semuanya di awal, jadi ngasih bantuan pas lagi butuh.
Tujuannya adalah gimana caranya kita bisa ngasih akses ke pengetahuan atau ke orang yang bisa bantu tepat di saat masalah itu muncul. Bantuan yang relevan dan tepat waktu. Oke, sebagai penutup, ada satu analogi yang benar-benar nyentil, pendekatan satu ukuran untuk semua yang sering banget kita temui di dunia pendidikan dan training. Coba bayangin deh, ada gajah, ikan, dan monyet. Terus sang penguji bilang, biar adil nih ya, ujiannya buat semua sama. Silahkan panjat pohon itu. Aneh banget kan? Kutipan ini benar-benar nunjukin betapa absurdnya sistem yang maksa semua orang diukur pakai standar yang sama persis. Nah, ini pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Dengan terlalu fokus pada yang 10% pembelajaran formal itu, jangan-jangan selama ini kita juga lagi nyuruh ikan buat manjat pohon. Berapa banyak potensi jenius yang akhirnya padam hanya karena kita gagal menciptakan lingkungan yang pas dengan cara alami kita belajar?